Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsie Brada, Prodi S1 PGSD, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu buku analisis kebijakan publik yang disusun oleh Edi Suharto. Pada buku ini terdapat tahun 2011 dan juga beberapa bab dalam buku tersebut terdiri dari 11 bab dan saya akan menjelaskannya pada bab keempat. Pada bab keempat ini menjelaskan tentang kebijakan publik, peran negara dan pembangunan sosial, terutamanya dikhususkan pada Indonesia. Bab ini menyampaikan beberapa gagasan mengenai peran negara dalam kebijakan publik dan pembangunan sosial, khususnya yang menyangkut pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. Definisi kebijakan menurut Young dan Quinn tahun 2002 di halaman 5-6 bahwa kebijakan merupakan tindakan yang berwenang dari pemerintah. Berarti kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik, dan finansial untuk melakukannya beberapa kebijakan yang dilaksanakan. Dan kebijakan publik juga merupakan sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah dan kebutuhan konkret yang berkembang di masyarakat. Ketika krisis ekonomi melanda berbagai negeri, hampir semua strategi pemulihan ekonomi berpijak pada paradigma kapitalisme. Setelah kapitalisme memonopoli hampir seluruh sistem ekonomi, kini semakin banyak pengamat yang menggugat apakah sistem yang didasari persaingan pasar bebas ini mampu menjawab berbagai permasalahan nasional di Indonesia. Sejarah juga menunjukkan bahwa kapitalisme bukanlah piranti paripurna yang tanpa masalah. Terdapat banyak agenda pembangunan yang tidak mengalir jernih dalam arus sungai kapitalisme. Masalah seperti perusakan lingkungan, meningkatnya kemiskinan, melebarnya kesenjangan sosial, meroketnya pengangguran, dan merebaknya pelanggaran HAM, serta berbagai masalah moral yang ada di Indonesia dan krisis pembangunan. Menurut Markus, apabila skenario pembangunan seperti ini dibiarkan, maka wajah pembangunan akan diformat dan dikuasai oleh elit teknokrat dan elit konglomerat yang berkolaborasi mereduksi pembangunan yang tahap demi tahap diarahkan menuju teknokrat totaliter. Yang ini dapat mematikan kesejatian manusia, kebebasan, kebahagiaan, keselarasan, keharmonisan, dan mengasingkan manusia dari semesta dan sesamanya. Peranan pemerintah banyak ditampilkan pada fungsinya sebagai agent of socio-economic development. Artinya, pemerintah tidak hanya bertugas pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi ekonomi. Dan peran dari pemerintah melainkan dari memperluas distribusi. Seharusnya pemerintah juga harus berpijak pada kebijakan APBN dan kebijakan publik yang mengikat. Pemecahan masalah kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan keterlantaran tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial parsial yang berjangka pendek, melainkan diatasi secara terpadu oleh program-program jaminan sosial, social security, pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta berbagai tunjangan pendidikan, kesehatan, hari tua, dan pengangguran yang ada di Indonesia. Menurut Marshall tahun 1981, negara kesejahteraan merupakan bagian dari sebuah masyarakat modern yang sejalan dengan ekonomi pasar kapitalis dan struktur politik demokratis.
Dari paparan di atas dapat dinyatakan bahwa sejatinya negara kesejahteraan adalah bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok lemah seperti orang miskin, cacat, pengangguran, agar terhindar dari mesin kapitalisme. Ada beberapa alasan mengapa negara diperlukan dalam mengatur dan mengarahkan masyarakat dalam pembangunan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, pembangunan sosial merupakan salah satu piranti keadilan sosial yang konkret, terencana, dan terarah, serta manifestasi pembelaan terhadap masyarakat kelas bawah. Tidak semua warga negara memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Negara wajib melindungi dan menjamin kelompok rentan yang tercecer dalam balapan pembangunan ekonomi. Dan yang kedua, semakin memudarnya solidaritas sosial dan ikatan kekeluargaan pada masyarakat modern membuat pelayanan sosial yang tadinya mampu disediakan lembaga keluarga dan keagamaan keluarga di lingkungan masyarakat serta keagamaan akan terpengaruh melemahnya sistem kesadaran sosial dalam beragama. Pembangunan sosial seringkali tidak menghasilkan keuntungan ekonomi bagi penyelenggaranya, sehingga kurang menarik minat pihak swasta untuk berinvestasi di bidang pembangunan yang ada di Indonesia ini. Dan yang ketiga, negara perlu memberikan pelayanan sosial kepada warganya sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat yang memilihnya. Namun, pembangunan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Kepada mekanisme pasar tidak akan secara otomatis membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pengalaman negara maju dan berkembang membuktikan bahwa meskipun mekanisme pasar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang optimal, ia selalu gagal menciptakan pemerataan pendapatan dan pemberantasan masalah sosial tersebut. Baik, sampai di sini dulu penjelasan tentang materi analisis kebijakan publik yang ada di Indonesia yang ditulis atau disusun oleh Edi Soeharto. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.